Shalom, selamat pagi dan tetap semangat. Untuk hari ini kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami, materi kami pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan di bab yang ketiga, yaitu memaknai peraturan perundang-undangan. Poin A, yaitu makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, minggu yang lalu Mr. Hari sudah memberikan pendahuluan. Kalau kalian menyimaknya kembali lagi, di halaman 51 di situ ada contoh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada saat itu ada siswa yang sedang menyeberang di jalan dan dibantu oleh Pak Polisi ya, di waktu di lantas, Pak Polisi lantas. Nah, kalau kalian juga melihat ada amandemen Undang-Undang Dasar dan peraturan beberapa Menteri Keuangan dan lain sebagainya, itu ada gambarnya di situ. Tapi kita akan lebih dalam lagi, di mana kita diajak untuk memahami peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, kita langsung saja masuk di poin A untuk hari ini, yaitu makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kalian dapat menyimaknya di buku paket kalian. Nah, pengertian peraturan perundang-undangan nasional perlu kalian ketahui. Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara hukum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kalau kalian melihatnya, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui, yaitu pengertian peraturan perundang-undangan, dan kita akan lebih lagi mendalami apa itu makna atau tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Tata urutan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan, di mana peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Kalau kalian dapat menyimaknya ya, ini perlu kalian gambar, karena ini sudah Mister berikan contoh yang pas. Jadi tata urutan peraturan perundang-undangan. Jadi ada skemanya, di situ ada undang-undang, ada TAP MPR, ada undang-undang atau Perpu, ada PP peraturan pemerintah, Perpres, Perda provinsi, Perda kabupaten atau kota. Nah, di situ ada urutannya ya. Kalau undang-undang dasar langsung ke MPR, TAP MPR jelas ke MPR, undang-undang atau Perpu ke DPR, habis itu dilanjutkan oleh presiden, dan peraturan pemerintah itu jelas presiden, Perpres itu presiden, Perda provinsi itu DPRD Prof dan gubernur, Perda kabupaten atau kota itu dari DPRD kabupaten dan kota, habis itu dari bupati atau wali kota. Nah, ini cukup jelas ya tata urutan peraturan perundang-undangan. Kalau kita melihat jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas, yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. D. Peraturan pemerintah atau PP. E. Peraturan presiden atau Perpres. F. Peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi, dan G. Peraturan daerah kabupaten atau kota atau Perda kabupaten atau kota. Nah, di situ ada beberapa hal. Jadi susunannya ya, jadi undang-undang dasar sampai ke Perda. Nah, itu saja yang dapat Mister berikan di poin A, supaya kalian dapat memahami lebih lagi makna tata urutan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat 3, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Perlu kalian ketahui bahwa Indonesia
Dalam pasal ini juga mengandung arti kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Nah, kalian dapat menyimaknya di beberapa ini ya. Jadi kejelasan-kejelasan baik asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang ditegaskan dalam pasal 5 dan penjelasannya di situ di halaman 55 di buku paket kalian. Di situ kalian dapat membacanya bahwa kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan dan lain sebagainya. Di situ cukup jelas untuk itu. Dan lebih lagi ya, di pasal 6 bahwa ada Menteri Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas. Yang pertama pengayoman, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga itu kebangsaan, keempat kekeluargaan, kelima kenusantaraan, keenam Bhinneka Tunggal Ika, ketujuh keadilan, kedelapan kesamaan kedudukan, dan kesembilan ketertiban dan kepastian hukum, dan yang kesepuluh keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Itu saja yang dapat Mister berikan. Jadi ada beberapa poin yang perlu kalian perhatikan, baik tadi skema-skema yang Mister berikan. Jadi cukup jelas ya untuk materi kita pada poin A ini. Jika ada pertanyaan kalian dapat WA kepada Mister secara pribadi. Tetap semangat, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Sekali lagi tetap semangat ya. Dan hari ini kita akan menutup pada materi kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sertai kami, dan apapun yang kami pelajari untuk hari ini, Tuhan berkati kami. Biarlah apapun yang kami pelajari, biarlah itu yang kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati untuk kedua orang tua kami, dimanapun mereka berada, pekerjaan mereka Tuhan berkati. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. See you next time. God bless you all.